Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Bagi orang-orang dunia, kebanggaan terbesarnya adalah ketika mereka memiliki segala yang diharapkan. Namun bagi kita sebagai orang percaya, kebanggaan terbesar kita ketika kita menerima pilihan Allah. Karena tidak ada yang lebih membanggakan dalam hidup ini kecuali kita menyadari kita adalah orang-orang pilihan Allah. Karena saya pelajari sebagai orang pilihan Allah, yang pertama pasti dia akan mengalami perubahan. Jadi orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang mengalami perubahan. Nah, tahukah saudara, orang yang mengalami perubahan adalah orang yang diterima, disukai, dan dikagumi. Suami yang berubah membuat istri tambah mengagumi suaminya sambil berkata, aduh, suamiku ini hebat sekali. Makin hari dia makin jadi suami yang bertanggung jawab, makin hari menjadi suami yang makin dapat diandalkan. Begitupun seorang istri, ketika istri ini terus ada dalam perubahan yang baik, maka suami akan tambah sayang, tambah cinta, tambah kagum. Karena berkata sungguh ya, istri saya kok makin dekat sama Tuhan, makin berubah hidupnya, dan makin menjadi berkat bagi setiap orang. Begitupun anak-anak yang mengalami perubahan dalam hidupnya, orang-orang di sekitarnya akan menambah kekagumannya. Selalu berkata, benar ya, dia kok makin hari itu makin dewasa gitu ya, dia makin aktif dalam pelayanan, kelihatan sekali perubahannya makin nyata. Itulah orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Seorang bisnismen yang mengalami pilihan Allah, maka dia pasti berubah dalam hidupnya. Sehingga orang berkata, waduh, saya kenal banget dia. Itu rajanya curang, rajanya tipu itu. Tapi sekarang setelah dijamah Tuhan berubah sekali. Dan juga dia tadinya raja pelit sekali, tapi setelah dijamah Tuhan jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, orang pilihan Allah yang pertama adalah orang-orang yang mengalami perubahan. Yang kedua, orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang menerima tuntunan Tuhan. Karena orang pilihan Allah tidak lagi berjalan dengan kekuatannya sendiri, tidak lagi mengandalkan kemampuannya sendiri, tapi dia berjalan dalam tuntunan Allah. Karena dengan iman dia katakan, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Yang ketiga, saya pelajari orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang akan dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika orang itu dipilih Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar melaluinya. Tujuannya sederhana, supaya Tuhan bisa memakai lebih lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu ketika Yusuf dipilih Tuhan, Yusuf dipakai untuk menyelamatkan seluruh kaum keluarganya dan bangsanya. Ketika Daniel diselamatkan Tuhan, Daniel juga dipakai untuk hal yang sama. Ketika Ahasweros dan Esther dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan juga menyelamatkan bangsa umat Allah melalui mereka. Berarti hari ini kembali saya mengingatkan orang pilihan Allah. Yang pertama, dia mengalami perubahan. Yang kedua, dia menerima tuntunan Tuhan. Yang ketiga, akan semakin disukai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang keempat, orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang akan menyatakan kemuliaan Allah. Sehingga ketika seorang itu dipilih oleh Allah, maka mujizat, kuasa Tuhan
akan dinyatakan luar biasa melalui mereka. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang orang yang dipilih Tuhan. Karena memang kebanggaan terbesar kita sebagai orang percaya ketika kita menyadari bahwa Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, berkenan memilih kita untuk menjadi umat kepunyaannya sendiri. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang orang pilihan Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 10, 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Kita mau pelajari sama-sama di bawah judul perikop Saul menjadi raja dengan undian. 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27, demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnya kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kisi. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Perhatikan. Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa ini. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea. Dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang yang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau Allah memilih seseorang memang luar biasa. Kita berkata melebihi orang-orang sebangsanya. Nah, kalau kita bicara tentang pilihan Tuhan ini kan hebat. Nah, pertanyaan kemudian adalah apa dasarnya? Kenapa seorang dipilih Tuhan? Yang pertama jelas seorang dipilih bukan karena perbuatan. Karena Alkitab jelas berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi jelas dasar Allah memilih kita yang pertama adalah kasih karunia. Karena itu Alkitab berkata kita diselamatkan bukan oleh perbuatan, tapi kita diselamatkan oleh anugerah. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Berarti dasar pilihan Allah jelas. It's not about us, it's about Him. Bukan soal kita, kemampuan kita, kehebatan kita, segala hal-hal yang baik dari dalam kita. Bukan soal itu, tapi soal kasih karunia, soal kematian yang di atas kayu salib, soal darahnya yang tertumpah, soal kasihnya buat kita. Itu yang menjadi dasar pemilihan Tuhan. Kalau dasar pemilihan Tuhan adalah karakter kita, kemampuan kita, maka kita semua sudah kena diskualifikasi. Tetapi justru karena kasih karunia,
kita dipilih oleh Allah. Karena itu Paulus berkata dengan tegas, dari sekalian rasul, akulah rasul yang paling hina, tetapi karena kasih karunia Allah, Dia telah memilih aku. Jadi jelas dasar pilihan Allah, kasih karunia Allah. Yang kedua dasar pilihan Allah, yaitu kesiapan untuk diajar dan dibentuk serta diproses oleh Tuhan. Walaupun Allah menyatakan kasih karunia-Nya, tetapi kalau kita nggak mau diajar, kita nggak mau dibentuk, kita nggak mau diproses oleh Tuhan. Karena tiga hal itu kunci pilihan. Setelah Allah menentukan pilihannya lewat kasih karunia, karena itu Dia ajar kita, Dia bentuk kita, Dia proses kita. Karena orang-orang yang dipilih Allah mau disempurnakan dan dilayakkan oleh Allah. Dan yang ketiga dasar pilihan Tuhan itu, yaitu ketulusan dan motivasi. Setelah kasih karunia Allah curahkan, lalu kemudian kita siap untuk diajar, dibentuk, diproses oleh Tuhan, maka Tuhan juga lihat ketulusan motivasi. Bagaimana Allah bisa pakai hidup kita. Kalau di hati kita ada berbagai keinginan-keinginan yang jahat, ada berbagai keinginan-keinginan ambisius yang dapat menjerumuskan kita pada hal duniawi. Itu sebabnya Tuhan mencari orang-orang yang tulus dalam motivasi, sehingga dia dapat berkata, biarlah Tuhan lewat hidupku ini nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya ketika Daud mengalahkan Goliat, apa kalimat Daud? Biar seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Berarti dia punya motivasi yang tulus agar nama Allahnya dipermuliakan, bukan kemampuan yang dikagumi orang. Jadi jelas dasar pilihan Allah, yang pertama kasih karunia, yang kedua kesiapan untuk diajar, dibentuk serta diproses oleh Tuhan, yang ketiga itu ketulusan motivasi, dan yang keempat adalah kesiapan untuk bekerja keras. Karena ketika Allah memilih kita, Allah juga memberikan tugas dan tanggung jawab. Itu sebabnya Allah tidak pernah bisa bekerja dengan orang-orang yang malas dan tidak mau berkorban. Tuhan mencari orang-orang yang mau berjuang, mau bekerja keras, mau berkata, Tuhan, karena kasih karuniamu sudah dicurahkan, aku mau berjuang untuk membalas segala kasih-Mu kepadaku. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, sehingga kami meyakini bahwa Tuhan telah memilih kami, sehingga kami berjalan dalam kasih karunia, kami berjalan dengan kesiapan untuk diajar, dibentuk, diproses oleh Tuhan, memiliki ketulusan motivasi, dan akhirnya siap untuk bekerja keras. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini hari yang Tuhan. Haleluya.